Hai semua, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang kontroversial, yaitu sebuah cinta yang abadi. Pada tahun 1914, pecahnya Perang Dunia I, 1,5 miliar penduduk di lebih dari 30 negara terpaksa terlibat dalam perang. Karl von Kossel dari Jerman adalah salah satunya. Karl menghabiskan hidupnya dengan melalang buana. Dia pernah ke India, Australia, Kuba, lalu dia menikah dan memiliki anak. Pada tahun 1927, mengandalkan kemampuannya dalam hal medis, dia berada di sebuah rumah sakit di Florida, menemukan pekerjaan baru, dan berakhir setelah 10 tahun. Dia merasa lelah menjalani hidupnya. Setiap orang akan memiliki hal-hal yang tak terlupakan. Dan untuk Karl, pernah memimpikan nenek yang sudah meninggal di masa kecil adalah kenangan yang tak pernah hilang. Nenek memberitahunya dalam mimpi, cinta di dalam hidupnya adalah seorang gadis cantik berambut hitam. Keduanya akan bertemu di waktu yang spesial dan akan selalu bersama. Yang disayangkan adalah kemudian Karl menyadari awal dari mimpinya, tapi tidak mengharapkan akhir yang mengerikan. Karl di Rumah Sakit Angkatan Laut di Key West bekerja sebagai ahli radiologi karena introvert. Dia tidak memiliki hobi khusus. Ditambah lagi sudah terpisah bertahun-tahun dari anak dan istri. Dalam 4 tahun sejak datang ke sini, dia hanya terus-menerus bekerja dan akhirnya menjadi bosan. Menjadi satu-satunya pelipur lara, tidak ada yang memperhatikannya. Pria parubaya yang pendiam dan serius. Semuanya terjadi pada tanggal 22 April 1930. Pada hari itu, Karl seperti biasa melakukan konsultasi untuk pasien. Saat memeriksa pasien wanita, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Memutar kepalanya dan melirik wanita itu. Hanya satu lirikan saja, tapi mempengaruhi beberapa tahun ke depan. Ikatan yang tidak terputus, mulai dari masa kanak-kanak, Karl ingat dengan jelas ketika nenek itu menunjukkan pasangannya dalam mimpi. Di setiap detail, bahkan walau usianya sudah hampir 50 tahun, bahkan walau sudah memiliki istri dan anak, tapi mulai saat ini, dia baru pertama kali merasa lengkap, karena apa yang ada di hadapannya, yang berusia 22 tahun ini, ada seorang gadis dengan wajah sesempurna ini. Dia adalah gadis yang berkali-kali ada di mimpinya. Akhirnya berhasil dia temukan. Nama gadis itu adalah Elena Hoyos, orang Kuba. Berambut hitam, miliki sepasang mata yang besar. Semuanya sama persis dengan yang ada di mimpi. Ketika Karl memperhatikan riwayat medis, gadis itu hatinya tiba-tiba tenggelam. Karena hasil dari pemeriksaan miliknya, dia terkena tuberkulosis tahap menengah hingga akhir. Benar-benar suram. Orang yang tidak pandai berekspresi menyembunyikan perasaannya di dalam hati. Kemudian dengan cara yang sangat istimewa bisa meledak kapan saja. Ini ada di dalam diri Karl von Kossel, dapat diterapkan sepenuhnya. Mulai hari ini, dia yang awalnya pendiam dan introvert benar-benar berubah. Demi menyelamatkan kekasih impiannya, Karl bersedia bertanya kepada keluarga Elena untuk menjadikannya sebagai dokter pribadinya. Jadi dia bisa merawat gadis itu di rumah. Ketika Elena berusia 17 tahun, dia sudah berkeluarga. Setelah menderita penyakit itu bertahun-tahun, suaminya kabur dari rumah. Meskipun tidak bisa menerimanya, 50 tahun berlalu. Mereka tetap suami istri yang saling mencintai. Tetapi karena keluarga tidak memiliki cukup tabungan untuk menolong hidup putrinya, keluarga Hoyo menyetujui permintaan Karl. Pada tahun 1945, sebelum streptomycin ditemukan, TBC adalah jenis penyakit yang mematikan. Umumnya, perawatan hanya dilakukan dengan merangsang kekebalan tubuh, merangsang pernafasan, lalu menunggu keajaiban. Tidak mungkin hanya mengandalkan obat rumah sakit angkatan laut saja. Karl diam-diam keluar dari rumah sakit dan meminjam peralatan radioterapi, menghabiskan tabungan tawunannya. Pengadaan berbagai peralatan medis dari seluruh dunia. Setelah merangkainya, semua dia bawa ke rumah Elena.
Dia mencoba berjemur dengan bantuan ventilator dan beberapa kandungan nutrisi buatan sendiri. Semua penelitian dunia tentang TBC yang sembuh, dia pelajari demi kesembuhan Elena. Di waktu luang, Clark akan menunjukkan penemuannya dengan semangat setiap harinya dan berjanji dia akan sembuh dan menemaninya pergi ke kota-kota yang belum pernah dia kunjungi. Selama lebih dari 1 tahun, tidak ada seorang pun yang tahu dan Elena penasaran. Mengapa ada pria yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya? Hatinya sudah sedikit tergoda. Tapi yang pasti, bagi Clark, ini adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupnya. Pada bulan Oktober 1931, Elena meninggal karena sakit. Melihat Clark yang enggan meninggalkan tubuh putrinya, Ibu Elena sambil menangis menyetujui permintaan Clark. Dia bertanggung jawab untuk mengatur pemakaman Elena. Clark membutuhkan banyak waktu untuk menyembuhkan hati dari kehilangan cinta dan kembali bersemangat. Untuk melakukan perpisahan terakhir, dia secara pribadi merancang riasan yang mempesona untuk Elena. Memakaikan masker wajah agar wajahnya tetap cantik, Clark menghabiskan uangnya untuk membangun mausoleum yang tahan air, tahan lembab. Dengan harapan walau Elena berada dalam kondisi yang paling gelap, dia tidak merasa kesepian. Hoyos memberi izin. Clark meninggalkan kunci pemakaman, juga menyetujui berada di sisi Elena dan menemaninya di pemakaman, menemani gadis yang telah wafat. Hari pun terus berlalu. Perlahan-lahan, semua orang keluar dari kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai, dan secara perlahan melupakan dokter yang tergila-gila pada cinta ini. Pada bulan April 1933, Clark membersihkan rumput liar di dekat makam dan merasa ada yang salah. 18 bulan sejak Elena dimakamkan, dia setiap hari duduk di samping peti, mengobrol dengan orang yang dicintainya, walau sudah tiada. Tapi hari ini ada yang berbeda dari biasanya, karena di peti ada suara seperti menggaruk-garuk. Jantung Clark mendadak berdebar kencang, penuh dengan kegembiraan dan kecemasan. Dia dengan segera membuka penutup peti. Di bawah cahaya redup, dia melihat apa yang ada di dalamnya. Elena yang ada di dalam peti, seperti sebelumnya, penuh kesedihan dan kemarahan, menatapnya dengan mata indah itu dan berkata lirih, "Aku ingin pulang." Jika Clark telah hidup lebih dari 50 tahun, bisa dikatakan bahwa selama itu hidupnya suram. Kemudian mulai hari ini, hidupnya akan jadi lebih berwarna. Karena setelah kebangkitan Elena, dia sepenuhnya menerimanya. Atas permintaan kekasih hati, Clark telah menempatkan berbagai dekorasi favoritnya, menggantung pakaian yang dia kenakan sebelumnya. Keduanya saling berpelukan. Keduanya selalu bersama setiap hari. Terkadang, Elena khawatir. Dia pernah kehilangan nyawanya, dan Clark jadi tidak mencintainya. Pada saat ini, Clark selalu menciumnya dengan lembut, sembari berjanji, sembari menceritakan rindunya selama bertahun-tahun. Mereka menari di gudang di halaman belakang, minum wine bersama di gudang, berdua selamanya hingga maut memisahkan. Karena semua penyesalan, hati yang tak bisa bersatu sebelumnya, kini berhasil disatukan. Pada tahun 1940, 9 tahun setelah Elena dimakamkan, kakaknya yang bernama Martina mendengar beberapa rumor aneh. Beberapa orang sering melihat Clark membeli beberapa pakaian wanita, membawa pulang kosmetik dan parfum. Seseorang bahkan melihat dia dan boneka yang mirip Elena berpelukan erat di depan jendela. Memikirkan kegilaan Clark terhadap adiknya, Martina memiliki perasaan yang aneh. Karena terlalu khawatir, musim gugur tahun 1940, dia membawa beberapa temannya untuk mengunjungi rumah Clark. Tidak bertemu selama beberapa tahun, kondisi Clark terlihat baik-baik saja. Sepertinya tidak ada masalah. Martina berkata, dia berharap bisa melihat peti adiknya dan ingin melihat kondisi jenazah adiknya. Ketika mendengar ini, Clark langsung membawanya ke halaman belakang. Lalu saat Martina hendak bertanya,
Kenapa tidak pergi ke makam? Ada sebuah boneka di dalam ruangan, menarik perhatiannya. Setelah dilihat-lihat, itu adalah sebuah patung lilin dan terlihat mirip Elena. Ukurannya kurang lebih sama dengan aslinya. Kedua bola matanya terlihat aneh, seolah sedang menatapnya. Martina menatap Karl sembari tersenyum. Terbesit ide menakutkan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Dan dia tiba-tiba berteriak, "Ini sama sekali bukan boneka, tapi ini benar-benar adiknya Elena." Pada tahun 1940, bulan Oktober, Karl von Konsel dituduh menghancurkan makam dan menghina jenazah. Dia ditangkap di rumahnya. Dokter gila dan aneh ini menghabiskan waktu bersama Elena selama 7 tahun dan mengakhiri hidup bersamanya mereka. Setelah identifikasi dari forensik, boneka yang ditemukan di rumah Karl memang tubuh seorang wanita yang sengaja diletakkan di tempat lembab agar tubuhnya tetap utuh. Sudah diberikan perawatan berkali-kali hingga akhirnya jadi seperti ini. Bagian permukaan kulit sengaja diberi formalin oleh Karl serta direndam antiseptik. Dia memperbaiki hidungnya dengan belat, memperbaiki jari-jari dan membalutnya dengan perban. Menggunakan senar untuk menyatukan tulang yang mulai rapuh. Bola mata yang mulai membusuk diberi manik-manik kaca agar tetap utuh. Untuk menghindari bau korosi, dia membeli banyak parfum dan minyak esensial setiap hari. Dia dengan serius memperbaiki setiap inci tubuh Elena. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu mental seperti apa yang dimiliki Karl hingga berani melakukan ini. Banyak juga orang yang mencoba menebaknya, termasuk obsesinya dengan tubuh itu, serta halusinasinya pendengarannya, atau penyakit gangguan jiwa. Tapi dari hasil diagnosa psikologis, semua hasil pemeriksaannya normal. Semua tindakan berasal dari hati. Sepanjang persidangan, dia tidak peduli bagaimana dia akan dihukum. Juga tidak peduli bagaimana pendapat orang lain tentangnya. Satu-satunya pertanyaan yang berulang kali ditanyakan, apakah mungkin dia bisa tinggal bersama Elena lagi? Media memberitakan tentang kasus ini dengan sangat mendetail. Semua orang khawatir tentang kasus yang begitu menakutkan ini. Semua orang menunjukkan toleransi yang luar biasa. Tidak sedikit wanita yang menaruh banyak simpati pada mereka yang melakukan segalanya demi cinta. Mereka pikir ini adalah hal terromantis di dunia. Karena pengaruh dari opini publik, juga mempertimbangkan dengan tindakan bongkar malam dan mencuri mayat, itu sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Masa penuntutan telah berakhir. Hakim akhirnya setuju dan menolak gugatan untuk Karl dan memastikan dia tidak akan bisa menyentuh tubuh Elena selamanya. Dengan permintaan khusus, pria berusia hampir 60 tahun itu harus kembali ke kampung halamannya. Setelah beberapa saat, jasad Elena dikembalikan pada keluarga Hoyos dan dimakamkan dengan layak. Tidak ada nama yang ditulis pada nisan. Selain orang-orang yang mengantarnya hari itu, tidak ada yang tahu di mana jasad dimakamkan. Selama waktu ini, Karl yang sudah mencari ke seluruh penjuru kota menjadi sangat sedih. Dengan keputusasaan dan rasa sakit, dia pindah dari Kew selamanya. Pada tahun 1952, Karl menyelesaikan sisa hidupnya. Di sisa hidupnya, dia membuat boneka baru di rumah barunya. Dia percaya jika jiwa Elena masih mengikutinya pulang. Pada bulan Oktober 1940, 3 hari sebelum tubuh Elena ditemukan, Karl menulis dalam buku hariannya. Selama berhari-hari, Elena memberitahunya dengan cemas bahwa aku pergi, seseorang sedang mengejarku. Sampai hari Karl berhenti bernafas, dia masih menyesal karena tidak bisa memenuhi keinginan kekasihnya. Melakukan ini entah ini halusinasinya saja atau tipuan pada diri sendiri, hanya Karl yang mengetahuinya. Apa pendapat kalian tentang kisah cinta Karl ini? Ayo diskusikan di kolom komentar ya. Cukup sekian untuk kisah kali ini. Tolong klik suka untuk memberi dukungannya. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi.